kemarin kan sudah pengumuman dari KPU pas rapat pleno Iya. Pak Gub. Jadi terus ada sempat setelah pemilu ini kan atau pilkada ini kan Andre Soni menang nih ada anomali. Nah, anggapannya apa Pak Gub? Nggak perlu malu mencontoh Kota Tangerang. Kota Tangerang yang menjadi kewenangannya kan SD, SMP. Itu mereka sudah menggratiskan untuk swasta. Apakah semua sekolah swasta? Tidak, semua sekolah swasta berkenan mengikuti program tersebut. Karena kan ada sekolah-sekolah swasta tertentu, dia punya program-program tertentu yang tentu tidak bisa dibiayai oleh APBD. Nah, hari Jumat kemarin baru ketemu Pak Prabowo Pak ya? Ya, Jumat ya. Itu ada pesan khusus nggak dari Pak Prabowo Pak? Bahwa dalam pertarungan, bahwa dalam kompetisi pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang. Kan nggak ada seri juga kan. Ya, apalagi ini kan hanya 2 kontestan. Dan tentu saya menganggap ini bukan sebuah persaingan antar manusia, antara saya dengan Bu Airin, tapi lebih kepada memang ini tugas masing-masing dari partai masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Sekarang hadir bersama saya Gubernur Banten terpilih 2024-2029, Bapak Andre Soni. Langsung kita sapa beliau saja. Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam Mas Agung. Pak Gub sekarang Pak ya. Siap. Ini cari waktu sulit banget nih Pak Gub sejak terpilih, kemudian kemarin sempat umroh Pak ya. Iya. Nah, umroh itu nazar atau memang sudah direncanakan sebelumnya Pak Gub? Ya dibilang nazar, ya nazar, dibilang enggak juga. Memang saya janji sama istri memang, ya. Sama keluarga itu ya? Iya, saya sama istri aja. Oh, sama istri aja? Sama istri aja. Ya. Berapa hari di sana Pak? Berdoa apa ini Pak? Doanya di sana Pak? Ya doa yang terbaik lah buat semua. Doa yang terbaik. Buat semua ya. Nah, kalau kita boleh flashback nih Pak Gub. Ketika waktu pencoblosan itu, H-1 atau malam sebelumnya ada doa khusus atau misalnya Pak Gub tuh deg-degan atau bagaimana Pak? Ya kalau dibilang deg-degan wajar ya, namanya manusia. Kalau nggak deg-degan juga saya bingung malah. Doa khusus ya saya berdoa, saya ikhlas atas semua rencana yang Maha Kuasa kepada saya, itu aja. Nggak ada yang lain. Tapi sempat sholat malam Pak? Kenapa? Iya, masa saya ceritain di sini. Nah, pada saat pencoblosan itu kan quick count langsung unggul Pak. Alhamdulillah. Nah, ketika tahu bahwa Anda unggul, itu bagaimana perasaannya Pak? Ya pertama ya alhamdulillah yang pasti ya, alhamdulillah. Artinya perjuangan kolektif ini mendapatkan hasil yang diharapkan. Ya tentu saya di dalam hati pertama ya berterima kasih terkhusus kepada Pak Prabowo, Pak Dasko, seluruh pimpinan DPP Partai Gerindra dan pimpinan partai koalisi. Terima kasih kepada kawan-kawan relawan, struktur partai, struktur koalisi, saksi, dan komponen-komponen di TPS gitu ya, kayak saksi, kemudian juga teman-teman koordinator, dan banyak lah, karena kan saya sampaikan bahwa ini adalah kerja kolektif. Ya, ke ketua tim Raffi Ahmad juga saya mengucapkan terima kasih. Banyak yang terlibat untuk pemenangan Pak Andre Soni. Ya, saat saya dicalonkan itu banyak kawan-kawan yang memberikan support dan membentuk relawan-relawan masing-masing, dan niatan mereka hanyalah ingin membantu, itu nggak lebih. Tapi memang targetnya untuk menang Pak Andre Soni. Ya kalau maju ya kita targetnya menang ya, karena saat maju targetnya nggak menang. Kemarin kan sudah pengumuman dari KPU pas rapat pleno Pak Gub. Jadi terus ada sempat setelah pemilu ini kan atau pilkada ini kan Andre Soni menang nih ada anomali. Nah, anggapannya apa Pak Gub? Ya bebas ya, namanya dalam kondisi demokrasi seperti ini orang bebas lah untuk berpendapat, tapi tentu kita tidak boleh meremehkan suara rakyat ya. Itu kan rakyat yang memilih. Dan kemudian ya saya kembali bersyukur saja
Ya, kembali bersyukur saja dan saya nggak mau terlalu mendalami lah pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang mengatakan hal-hal yang berbeda dengan apa yang saya rasakan gitu. Bahwa dalam pertarungan, bahwa dalam kompetisi pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang. Kan nggak ada seri juga Iya, kan. iya, iya, Ya, iya. apalagi ini kan hanya 2 kontestan. Dan tentu saya menganggap ini bukan sebuah persaingan antar manusia, antara saya dengan Bu Airin, tapi lebih kepada memang ini tugas masing-masing dari partai masing-masing. Iya. Yang kemudian kita menggunakan segala daya dan upaya kita untuk meyakinkan masyarakat dan kemudian kita berserah diri kepada yang keputusan yang maha kuasa melalui tangan-tangan rakyat gitu. Tapi ada rencana atau sudah ketemu Pak dengan pasangan lain? Rencana pasti ada ya, tapi nanti insya Allah lah setelah semua tahapan. Ini kan tahapannya masih ada eh, penetapan gak ya? Penetapan ya, Penetapan dari KPU kan sementara ini kan hasilnya masih menunggu baru MK. pengumuman, ya kan? Nanti kan ada tahapan ya setelah MK mengumumkan ya. Iya, iya. Nah, hari Jumat kemarin baru ketemu Pak Prabowo, Pak ya. Ya Jumat ya. Itu ada pesan khusus nggak dari Pak Prabowo, Pak? Ya kalau setiap ketemu Pak Prabowo itu pasti kita deg-degan ya. Pertama, walaupun kita sudah berkali-kali ketemu sebagai kadernya, Iya, iya. tapi ini kan konteksnya kita dipanggil oleh ketua umum kita yang sekarang merupakan presiden. Presiden, ya. Ya dan di istana kan. Ya saat mendapat informasi bahwa dipanggil, ya kita udah deg-degan. Ya kira-kira nyampein apa? Iya, iya. Ya intinya beliau menyampaikan selamat secara langsung dan kemudian menyampaikan kepada saya bahwa jangan korupsi karena kamu nanti akan berhadapan langsung dengan beliau. Dan tentu ya itu motivasi yang menjadi penguat, semakin menguatkan hati saya, tekad saya bahwa saya ingin menjadi bagian dari keberhasilan pemerintahan Pak Presiden Prabowo ke depan ya. Nah, khusus untuk wilayah Banten. Iya, iya, iya. Tapi ada lagi pesan khusus lagi Pak dari Pak Prabowo misalnya untuk apa yang harus dilakukan Pak Andres Soni ketika menjabat sebagai gubernur? Ya sebagai ketua umum partai tentu ya jangan malu-maluin. Itu pertama ya, malu-maluin itu artinya harus kerja yang baik lah Iya, iya, ya. iya. Nah, jadi gubernur yang baik kurang lebih gitu. Ya, tapi kan tidak lepas ya beliau kan presiden ya. Kita kan mendoakan agar dalam kepemimpinan beliau cita-cita kita semua masyarakat yang adil dan makmur itu bisa terwujud dan tentu saya merasa punya tanggung jawab di wilayah Banten ini bagaimana bisa menerjemahkan kebijakan-kebijakan dan program-program Pak Presiden di Provinsi Banten dalam kapasitas sebagai gubernur nanti. Ada beberapa hal yang mungkin saya tidak bisa sampaikan gitu, tapi paling tidak satu poin penting itu ya tidak korupsi. Satu poin penting itu ya. Oke Pak, setelah nanti dilantik Februari pertengahan itu Pak, kira-kira prioritas apa nih Pak Andres Soni yang harus gaspol misalnya? Ya gini, pemerintahan Provinsi Banten atau gubernur itu kan merupakan salah satu unsur Ya. penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masih ada DPR kan. Ya tentu pasti saya akan berkoordinasi dengan kawan-kawan yang ada di DPRD. Saya kan mantan ketua DPRD, jadi secara psikologis kita juga kan punya semangat yang sama juga untuk berkontribusi positif kepada Provinsi Banten. Dan tentu kita akan komunikasi dengan semua kawan-kawan di fraksi. Ya. Tapi kira-kira ada nggak Pak program untuk 100 tahun atau gebrakan Pak Andres Soni ketika baru? Sebenarnya bukan gebrakan ya, artinya APBD Provinsi Banten ini kan sudah diketok, artinya sudah disahkan oleh pemerintah dan DPRD. Dan ini kan dalam proses evaluasi Kemendagri. Dan tentu kita akan optimalkan ya, kita akan optimalkan program-program yang telah disusun sebelumnya. Yang saya hadirnya kan setelah itu ditentukan. Tapi tentu ada ruang-ruang yang diperbolehkan atau ruang-ruang yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan terkait dengan bagaimana visi misi gubernur terpilih itu bisa inline lah dengan program-programnya bisa inline lah ya, intinya begitu. Dan saya yakin hal-hal yang terkait dengan sekolah gratis,
dan sebagainya itu bisa nanti itu akan bisa muncul lah dilaksanakan. Nah, itu yang populis kan, sekolah Oh iya, gratis iya karena negeri dan swasta. betul. Itu Kalau mau negeri kan dimulai kapan, Pak? negeri kan sudah. Sudah, betul. Swasta ini kan Ya, yang ya. menjadi poinnya bahwa kita ingin pelaksanaan sekolah gratis itu bisa terlaksana secepatnya. Ya kan? Tapi kan saya hari ini kan belum dilantik nih. Ya tentu saya harus duduk bareng-bareng. Iya, 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 Ya kan? iya, Ini iya. kan menyangkut kebijakan besar dan tujuan besar juga untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Provinsi Banten juga dalam rangka menciptakan keadilan. Berarti akan dimulai tahun depan misalnya bagi saya. Insya Allah, insya Allah. Saya kan juga dilantiknya masih Februari. Mas Februari tahun depan juga. Iya, tahun depan juga. Tapi kalau secara teknis sekolah gratis itu sudah ada skema gitu, Pak ya? Udah, Sekolah swasta gratis gitu ya. sudah. Sebenarnya begini, sekolah gratis itu amanat ya, amanat undang-undang dasar itu. Iya, iya, iya. Amanat undang-undang dasar. Namun kan pemerintah Provinsi Banten kan baru mampu menggratiskan Yang negeri. sekolah negeri. Dulunya kan sekolah negeri juga kan ada iurannya, Iya, iya. ya kan ada SPP dan sebagainya, dan kemudian sekarang telah gratis. Ya kan tinggal kita menjaga gimana gratis itu betul-betul gratis ya, jangan sampai lagi ada pungutan-pungutan yang lain. Karena pemerintah telah menjamin ketersediaan anggaran untuk sekolah negeri. Nah, sekolah swasta tentu ini adalah visi misi yang kami sampaikan di dalam kampanye kami, dan kemudian visi misi ini kan sebenarnya telah disampaikan juga kepada Bapeda, kepada pemerintah Provinsi Banten, sehingga pemerintah Provinsi Banten tentu saya yakin telah mempersiapkan semuanya. Berarti nanti Tinggal kita nanti duduk bareng, Iya, iya, iya. gimana apa namanya penganggarannya, terus gimana pelaksanaannya dan sebagainya. Insya Allah saya yakin ide ini kan terbukti diterima oleh masyarakat ya. Iya, iya. Ya Kan artinya orang banyak berharap ini kan ya, sekolah gratis ya swasta salah gitu. satu orang berharap itu dengan memilih saya kan. Iya, 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 iya. Dan ini kita harus komit untuk menyelaksanakan. Nah, tapi sekolah gratis itu dari SD sampai SMA atau hanya dalam skup Ini dalam kapasitas provinsi? yang visi misi saya tentu dengan kewenangan konkuren yang kita miliki, yaitu kewenangan terkait dengan urusan wajib, yaitu urusan pendidikan, yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Banten adalah pendidikan untuk SMA, SMK, dan SKH. Nah, nanti kan juga setelah pelantikan gubernur kan ada pelantikan bupati wali kota. Ya, Nanti kita bisa diskusi juga, ya kan? Ya, Kita bisa diskusi juga. Karena prinsipnya pemerintah Provinsi Banten ini merupakan kepanjangan tanganan presiden lah, atau pemerintah pusat. betul. Jadi dengan kabupaten kota tentu kita harus banyak berkolaborasi, tidak menggurui, tapi kita lebih pada bekerja sama, saling mendukung, karena representasinya gubernur adalah mewakili pemerintah pusat di daerah, gitu. Nah, kalau skema yang saya agak Pak Gub. Jadi kalau misalnya sekolah swasta gratis, nah swasta itu dari mana menurut anggarannya gitu kan? Betul. Jadi gini, kita nggak perlu malu mencontoh Kota Tangerang. Kota Tangerang yang menjadi kewenangannya kan SD, SMP. Itu mereka sudah menggratiskan untuk swasta. Apakah semua sekolah swasta? Tidak, semua sekolah swasta berkenan mengikuti program tersebut. Karena kan ada sekolah-sekolah swasta tertentu, dia punya program-program tertentu yang tentu tidak bisa dibiayai oleh APBD. Tapi banyak juga sekolah-sekolah swasta yang mereka bisa mengikuti program yang disediakan oleh APBD atau yang disediakan oleh pemerintah. Dan saya punya keyakinan, insya Allah banyak sekolah-sekolah yang akan bersedia bersama-sama dengan kita. Oh, berarti itu tidak mengikat, Pak ya? Ya artinya kan sekolah yang bersedia aja. Iya. Program yang ditawarkan Pemprov, ya, sekolah swasta. Iya. Bahwa nanti ada yang... Nanti kan berbasis siswa. Iya. Jadi kita sebut nama aja, katakanlah Al-Azhar. Kan mereka nggak mungkin mau, ya kan, sekolah gratis. Iya. Dengan formula kita. Formula kita ini kan tentu menyesuaikan kemampuan APBD. Formula kita tentu mengutamakan warga kita yang miskin. Kemudian program kita ini mengutamakan tentang ketertiban administrasinya juga, ya kan. Kemudian juga pertanggungjawabannya juga. Karena kualitas kan juga harus kita pikirkan. Iya.
Nah, kalau sasaran itu kira-kira kuantiti udah ketemu, Pak? Secara teknis, insyaallah kita akan mampu membiayai sampai dengan 200.000 lah. 200.000 dua satu ratus tahun ya? ribu ya satu tahun, 200.000 200.000 siswa ya, yang di ya. swasta ya. Iya, 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 iya. Itu alokasi per siswanya? Nantilah ya, Oh, belum keluar ya? nanti. Betul sekali gitu, nanti. Karena saya kan belum masuk ke ranah itu. Iya, iya, iya. Nah, Pak Gub, nah sebelum dilantik, ini kan sudah melihat secara gambaran Pemprov Banten kan? Oke, Atau apalagi Pak Ade ini kan pernah jadi ketua DPRD. oke, Ketika yang sekarang ini kan masih ada beberapa OPD yang kosong nih, Pak. oke. Itu sudah mulai dipetakan juga, Pak? Ya, saya kan belum menjabat saat ini. Iya, iya. Nah, karena saya belum menjabat saat ini, ya kita ngikut yang udah ada aja dulu. Ya kan, silahkan bekerja. Kan saya bukan tipikal orang yang gimana ya? Ya itu kan udah ada jabatan-jabatan masing-masing. Iya, iya. Kerja aja. Kan sudah buat program masing-masing. Kerja aja maksimalkan. Ya kan? Pertanggungjawabkan. Iya. Ya kan? Sebagai seorang gubernur kan tugas kita kan bagaimana menjadi dirijen sebuah orkestra. Ya kan? Yang kemudian hasilnya untuk masyarakat. Oke. Selain isu pendidikan, Pak Gub, tadi ada isu-isu yang banyak nih, misalnya pengangguran, Oke, PHK. betul. Nah, formulanya apa ini, Pak? Jadi kalau Agung nanya gitu tuh sebenarnya waktu kampanye kan udah saya Iya, sampaikan iya. ya. Jadi kita harus melibatkan banyak pihak, berkolaborasi dengan semua stakeholders ya. Kita harus berkolaborasi dengan masyarakat, ya kan. Kita berkolaborasi dengan media, kita berkolaborasi dengan pihak swasta. Ya, insya Allah lah, ya insya Allah nanti eh, secara apa ya, secara program sebenarnya kan program-program pengentasan kemiskinan, terus mengatasi KPR. pengangguran dan sebagainya itu kan sudah ada, ya kan? Tinggal gimana kita betul-betul bisa konsisten dalam menjalankan program-program tersebut dan kemudian fokus pada hasilnya gitu. Nah, Pak, kalau setelah ketemu Pak Prabowo tadi, sebenarnya yang ditonjolkan Pak Andrea nanti Pemprov Banten ini potensinya apa sih yang akan ditonjolkan? Ya ketahanan pangan kita luar biasa. Kita punya potensi ya. Kita punya masih banyak lahan pertanian yang mesti kita jaga. Dan seiring waktu setelah pelantikan Pak Prabowo kan program-program 100 hari masing-masing dari anggota kabinetnya udah mulai kelihatan. Seperti tadi ya saya datang ke salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial langsung dengan Pak Menterinya dan kemudian juga hadir juga Pak Wamennya Iya, iya. dalam rangka kick off Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Ya kita kan selama ini kan kalau di usia saya ya, saya dulu waktu kecil tuh HKSN itu meriah itu ya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional itu. Dimana kita sekarang menyadari bahwa kayak kesetiakawanan sosial, gotong royong sama-sama, kerja bakti sama-sama, ya kan? Itu kan udah agak memudar nih kita nih. Iya, iya, iya. Ya kan lebih selfish ya. Kita nih lebih agak individual gitu. Nah, ini kan ada semangat luar biasa untuk membangkitkan itu. Karena memang gotong royong ini sebenarnya adalah jati diri kita. Betul, betul. Ya, jadi sama-sama artinya antara menteri dan kebetulan tadi juga Mendes datang ya. Artinya walaupun itu programnya Kemensos, tapi Mendes juga hadir. Artinya kolaborasi yang luar biasa. Makanya tidak ada menurut saya dalam pemerintahan ke depan bagi saya nggak akan tampil sebagai Superman. Ya kan saya hanya akan berusaha menjadi leader dari kepemimpinan kolektif. Artinya saya akan berusaha untuk membangun sebuah tim super tim gitu. Sama-sama jadi bahwa ego sektoral itu nggak boleh dikedepankan. Mestinya ini contoh ya menggarap stunting kan bahwa menggarap stunting seakan-akan hanya menjadi tugas dinas kesehatan. Enggak juga. Itu PU bertanggung jawab di situ, ya kan? Dinsos juga bertanggung jawab di situ. Selain BKKBN. Iya, Dindik juga bertanggung jawab di situ. BKKBN jelas ya segala macam. Nah itu tanggung jawab bersama. Makanya tugas-tugas pemerintahan ini kan sebenarnya tugas tanggung jawab bersama yang kita harus tanggung bersama-sama dan kemudian hasilnya juga bersama-sama. Jadi kalau seandainya berhasil ya keberhasilan bersama. Makanya tim yang paling penting itu. Ya. Jadi ingat kalau stunting itu program makan bergizi gratis. Ya. Itu sudah ada bayangan juga, Pak? Ya, makan bergizi gratis kan juga di APBD Provinsi Banten juga dipersiapkan juga. Iya, Ya kan? Tapi ada pesan Pak Prabowo khusus? Enggak, kita nggak ke sana. Kita memonitor aja. Kita monitor setiap apa namanya
beliau berbicara di depan publik ya terkait dengan banyak hal, ya kan kita harus menganggap bahwa itu adalah kebijakan pimpinan nasional. Ya. Nah, tugas kita bagaimana menerjemahkan setelah regulasinya ada, ya kita terjemahkan dan kita laksanakan, kita kawal, kita laksanakan, dan harus berhasil. Kalau proyek nasional yang di Banten gimana, Pak? Iya, proyek nasional kan arti lagi bahwa saat kita sudah punya petunjuknya, saat sudah ada keputusannya, sudah ada payung hukumnya, yang mengerjakan proyek nasional itu kan tentu nasional. Ya kita di daerah harus mensupport bagaimana dampaknya harus positif bagi warga Banten. Contoh, jalan tol kan sudah antar lagi selesai sampai Panimbang. Masa kita mau diam aja? Kita kan harus bereaksi. Salah satu reaksinya kita harus bangun jalan-jalan penunjangnya. Ya, agar tujuan jalan tol itu bisa maksimal saat penunjang-penunjang. Nah, ini perlu kita dengan desa, dengan kabupaten kota, ya kan, dalam rangka tugas bersama. Berarti nanti mendorong lagi percepatan yang tol Palembang, Serang Palembang. Oh iya, itu kan sudah ada jadwal ya, sudah ada jadwal, insya Allah kita ngikut aja. Nanti di sana di-create apa ini, Pak? Kenapa? Di Tanjung Lesung. Tanjung Lesung kan potensinya luar biasa. Bukan hanya Tanjung Lesung, kan ada beberapa pintu tol. Itu harus kita kembangkan untuk menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dan itulah di kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota itu penting untuk dilakukan. Karena gini, jangan sampai kita berpikir bahwa ini kewenangan saya, ini kewenangan kalian. Jadi seakan-akan kita saling menonton. Enggak, kita kerja bareng lah. Kita kerja bareng. Gubernur pokoknya nanti gubernur ke depan itu akan memposisikan dirinya sebagai sebagai mitra ya dengan kabupaten kota, bukan sebagai pesaing. Ya, mungkin akan lebih banyak diskusi kita nanti, akan banyak kerja bersama-sama dengan kabupaten kota. Ya, saling mendukung nih prinsipnya, karena rakyatnya Banten itu ya ada di kabupaten kota. Ya kan? Jadi Pak Gub nanti menempati rumah dinas, Pak ya? Insya Allah. Ya, saya sesuai dengan aturan aja. Kalau aturannya saya diberi fasilitas rumah dinas, ya saya akan tempati. Infonya sih di Pendopo ya, Pendopo Lama. Kita tempati ya. Pendopo Lama itu yang alun-alun. Alun-alun. Oh, yang Gedung Negara itu ya? Iya, Gedung Negara. Oke. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Semoga sehat dan semua janji-janji politiknya bisa terrealisasi. Insyaallah, saya berharap dukungan dari semua pihak, dari teman-teman media, dari masyarakat, dari ASN, dari para OPD, pimpinan-pimpinan OPD, bahwa tujuan kita adalah bagaimana diri kita bisa membawa manfaat bagi masyarakat. Jabatan bukan tujuan, tapi output kita adalah bagaimana memaksimalkan kemampuan, kelebihan yang kita miliki untuk kepentingan orang banyak. Kolaborasi merupakan kunci. Jadi terbuka ini Pak Nelson itu. Oh enggak, bareng-bareng, kolaborasi dengan siapapun. Media kan perlu menyampaikan juga keberhasilannya, kendalanya, macam-macam potensi daerah. Mengkritik ya, Pak. Mengkritik jelas ya kan. Kalau nggak ada kritik kita kayak tahu. Karena kan sifatnya kalau manusia bawaan ini kan merasa paling benar aja dengan adanya kritik, dengan adanya saran, tentu ya konstruktif ya. Ya kita kan tujuannya membangun. Betul. Semoga Banten lebih maju lagi, Pak. Lebih maju, dan tugas ini kan hanya 5 tahun. Yang fokus kita adalah bagaimana dalam 5 tahun itu maksimal. Tapi nggak ada rencana 2 periode? Ya enggak lah, saya bicara tentang bahwa pemilihan kemarin adalah untuk 5 tahun ke depan, dan saya selalu punya prinsip yang saya pakai dalam hidup saya, jangan tunggu besok apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Jadi hari ini saya bersilaturahmi dengan Tribun, saya bersilaturahmi karena saya janji juga kan. Saya janji juga, dan alhamdulillah saya bisa tepati janji bahwa saya podcast pertama di sini setelah pemilihan kan. Gitu. Walaupun jadwal ada yang mau masuk nih jadwal, terus saya bilang saya udah janji gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Andra. Semoga tugas tetap semangat, sehat, dan kemudian bisa membangun Provinsi Banten lebih baik lagi. Terima kasih, Kung. Oke, itu dia obrolan kita bersama Gubernur terpilih 2024-2029, Andra Soni. Semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.